Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita membuka kitab Ta'alim al-Muta'allim yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Kita akan mengutip beberapa kata nasihat dari beliau. Di sini dikatakan wa hukiya, dan diceritakan annal khalifah, bahwasanya Khalifah Amirul Mukminin, pimpinan umat Islam ketika itu, siapa? Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ba'atha ibnahu, beliau mengutus anaknya, ilal Asma'i, kepada Imam al-Asma'i, liyu'allimahu al-ilma wal adaba. Untuk apa? Agar Imam al-Asma'i ini beliau mengajarkan ilmu, mengajarkan adab kepadanya. Fara'ahu yawman yatawadda'u wa yagsilu. Kemudian pada suatu hari Harun ar-Rasyid ini berkunjung ya ke pesantrennya, ya, yaitu pesantrennya Al-Imam Al-Asma'i. Maka melihat yatawadda'u wa yagsilu rijlahu. Imam Asma'i ini sedang berwudu, dia membasuh kakinya. Wa ibnul khalifah, kemudian anak khalifah ini, yakni anak khalifah Harun ar-Rasyid, yasubbul ma'a, dia sedang menuangkan air ala rijlihi, kepada kakinya Al-Asma'i. Fa'atabal khalifah al-Asma'i, kemudian Harun ar-Rasyid khalifah ini menegur Imam Asma'i ini. Fidzalika, pada ketika itu, faqala, kemudian Harun ar-Rasyid ini pun mengatakan, innama ba'astuhu ilaika, wahai Imam Asma'i, sesungguhnya aku mengutus anakku ini kepadamu, katanya, litu'allimahu wa tu'addibahu, untuk mengajarkan ilmu kepadanya dan adab juga. Falima dalam ta'murhu, kenapa engkau tidak memerintahkan anakku ini bi'an yasubbal ma'a, agar dia yang menuangkan airnya, bi'ihda yadaihi, dengan salah satu tangannya, wa yaksilal ukhra rijlaka, dan dia juga yang membasuhkan dengan tangan satunya juga. Seperti itu, Masya Allah. Jadi seorang khalifah, pimpinan umat Islam ketika itu, yang mana kita ketahui sejarahnya Harun ar-Rasyid ini termasuk khalifah yang memiliki nama besar, ya. Jadi ketika di bawah kepemimpinan beliau, Islam ini menyebar luas dan memiliki muruah besar, ya, sangat luar biasa. Ternyata kepada gurunya, anaknya diutus kepada Imam Asma'i, ya, diperintahkan untuk seperti itu. Jadi ketika dibasuhkan saja, menuangkan air saja Imam Asma'i yang berwudu, ternyata Harun ar-Rasyid menegurnya, wahai Imam Asma'i, kenapa tidak semuanya saja, yang menuangkan juga, yang yang membasuhkan juga. Masya Allah, ya. Ini sebuah adab yang sangat luar biasa. Tentu tidak sulit kita temukan di zaman ini. Terkadang di zaman ini justru, ya, banyak dari orang tua itu salah paham, ya, ketika anaknya diajarkan adab untuk berkhidmat, banyak, ya. Karena Al-Fakir sendiri seorang pengajar, dan banyak daripada adu-aduan seperti itu, ya. Dan jangan sampai juga ada kesalahpahaman atau hubungan yang tidak baik antara orang tua atau guru, karena akan berdampak kepada sang anak, ya. Dan juga apalagi seorang anak, jangan sampai dia tidak menjaga adabnya kepada gurunya. Karena buat apa dia mendapatkan ilmu yang banyak tapi dia tidak mendapatkan keberkahan ilmu? Karena keberkahan ilmu itu didapat dari khidmatnya kepada gurunya, jaga adabnya kepada gurunya. Jikalau murid sudah tidak bisa menjaga adabnya kepada gurunya, maka tidak ada ilmu baginya. Ilmunya tidak bermanfaat, dan kelak ilmunya hanya akan menjadi beban dia kelak di akhirat. Wal'iyadu billah. Sebagaimana Al-Fakir pernah mendengar kisah seorang murid dari penjelasan ini bisa dilihat di YouTube-nya Habib Abdurrahman Ternate. Ya, beliau mengatakan, Habib Baharun, ya, yang mendirikan Darul Lugha, beliau ulama besar luar biasa. Jadi beliau sebelum membuat pesantren itu, beliau sudah menciptakan kader-kader ulama yang sangat hebat. Jadi pendidik sejati, pendidik luar biasa. Sebelum membuat pesantren, ya, beliau sudah melahirkan ulama-ulama besar ternyata atas bimbingan beliau. Sangat beruntung sekali murid-murid beliau, Masya Allah. Singkat cerita, ada salah satu murid beliau kemudian sampai kuliah di luar negeri, di sini kalau tidak salah negeri Yaman, kemudian sampai mendapat gelar doktor. Tentu ini prestasi yang luar biasa, kesuksesan yang sangat luar biasa, ya.
sampai mendapat gelar doktor. Ketika pulang, masya Allah, dia membuat acara. Kemudian Habib Baharun, ya rahimahullah, beliau mendatangi acara itu. Ternyata la haula wala quwata illa billah, ternyata Habib Baharun, gurunya sebelum ia berangkat ke Yaman, ternyata tidak disambut sepatah kata pun. Tidak disambut, tidak disapa sama sekali. Allahu Akbar. Sehingga Habib Baharun menahan nangisnya, ya, menahan air matanya. Beliau sampai menangis ketika itu, walaupun ditahan, ya mungkin sakit hati juga, ya seperti itu. Ini perasaan guru, masya Allah. Sehingga ketika itu beliau pulang pun tidak disapa sama sekali. Akhirnya beliau pergi, ya. Sekali lagi, ketika murid berperilaku seperti itu kepada gurunya, guru tidak berugi sama sekali, ya. Justru kelak dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian suatu ketika, selang beberapa waktu, ya mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun, kemudian Al-Habib Baharun, beliau ketika menaiki mobil, ternyata ada yang mengetuk-ketuk pintu mobil seperti biasa, ya, berjualan tahu itu. Kemudian ketika dibuka kacanya, ternyata muridnya yang tadi, ya. Kemudian dia lari, malu ketika melihat Habib Baharun, malu. Kemudian dikejarlah sampai di salah satu gubuk. Di situ dia bersembunyi. Ditanya, kenapa engkau sampai seperti ini? Padahal gelar doktor Yaman. Ya, kita tahu Yaman kotanya para wali. Ya, mungkin dia merendahkan Al-Habib Baharun karena merasa memiliki guru yang lebih alim. Terkadang seperti itu santri. Ya, ketika di awalnya dia, ini guru saya biasa saja. Kemudian ketika keluar negeri atau ke universitas lainnya, menganggap guru yang barunya lebih alim, sehingga merendahkan guru yang awalnya di pesantren dia. Allahu Akbar. Dia bercerita lah, wahai Habib, saya minta maaf. Dia menangis di situ. Dia meminta maaf, ya, sampai minta maaf. Kenapa? Ketika itu saya benar tidak menyapa guru, katanya. Karena memang keangkuhannya, dia menganggap dia lebih alim. Kemudian beliau bermimpi, katanya, dalam suatu tidur, ya, muridnya ini tidur. Ketika mimpi, seakan-akan ilmunya ditarik semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika bangun, sampai membaca Quran pun terbata-bata. Jadi semua ilmunya hilang. Ya, itulah yang disebut keberkahan ilmunya dicabut. Ya. Maka oleh karena itu kita, Al-Fakir sendiri masih santri, ya. Tapi alhamdulillah Al-Fakir selalu menjaga adab kepada guru-guru. Walaupun pesantren pertama, kedua, ketiga, tetap kita menjaga adab kita pada guru kita. Ya, jangan kita meremehkan guru kita yang terdahulu. Atau guru Iqra kita, jangan sampai tanpa wasilah beliau kita tidak bisa membaca Al-Quran, ya, tanpa wasilah beliau. Maka jangan sampai merendahkan semuanya, karena jikalau sudah dicabut, ya, tentu keberkahan itu akan hilang. Habib Baharun rahimahullah, beliau pemaaf, hatinya sangat lembut, pendidik sejati. Walaupun beliau memaafkan, Allah yang menghukumnya, ya. Maka oleh karena itu berhati-hatilah seorang murid ketika tidak bisa menjaga adabnya dengan guru. Ada sebuah perkataan dari seorang ulama, bahwasanya kesalahan dosa yang dilakukan kepada orang tua, anak kepada orang tua, maka akan mudah diampuni. Akan tetapi ketika seorang murid berbuat salah dosa dengan seorang gurunya, la tumha abadan, sulit untuk dihapus, sangat sulit sekali. Kedua-duanya seperti kedua-duanya orang tua, ya, maka tidak boleh kita yang satu dihormati, yang satu tidak, atau yang satu ditinggikan, yang satu tidak. Semuanya orang tuanya wajib dihormati. Jikalau salah satu ataupun orang tuanya ataupun gurunya tidak dihormati, tidak beradab kepadanya, maka sangat sulit sekali untuk menjadi seorang waliullah, untuk menjadi ulama, walaupun dia sudah mengenyam pendidikan begitu lama. Sangat sulit sekali. Dan bisa dipastikan orang yang tidak menghormati salah satunya, ya, maka kemungkinan wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah, wal'iyadu billah. Maka oleh karena itu, jagalah orang tua kita, jagalah guru kita, dan insya Allah keberkahan akan Allah cucurkan kepada kita semua. Insya Allah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.